Bapak berkenan terus. Kami mau bersyukur Tuhan karena salib-Mu menyucikan kami, memulihkan dan menyembuhkan dan memberi kemenangan. Ini pujian kami sebagai rasa syukur bagi Tuhan. Terimalah.
kami untuk bersorak-sorai Tuhan, merayakan kemenangan Engkau. Mari Bapak Ibu sekalian di rumah, siap untuk memuji Tuhan. Yang akan berikan kemudian saja ya, tepuk tangan. Lebih meriah lagi. Cepat saja saudara-saudara. Ya, saudara, angkat saudara. Shalom, salam saya bagi jemaat GKPP Sinar Pengharapan Subang yang mengikuti ibadah online ini. Saya bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui ibadah online ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara-saudari terus dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang ini kita sedang melewati masa-masa yang sulit akibat dari wabah COVID-19 ini. Aktivitas kita banyak yang berhenti atau berubah, tidak seperti 3 atau 4 bulan yang lalu sebelum corona ini menimpa negeri kita. Artinya, kita sedang memasuki atau melewati masa yang sulit dan tidak mudah. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kita sadar bahwa kita belum tahu kapan situasi ini akan berakhir. Banyak orang hanya memperkirakan wabah ini akan berakhir pada 1 atau 2 bulan mendatang. Puji Tuhan kalau memang wabah ini segera berakhir. Dan ini menjadi doa dan harapan kita semua. Namun, kapan pastinya berakhir wabah ini hanya perkiraan saja.
Sama halnya kita tidak pernah menduga sebelumnya kalau akibat virus ini membuat kehidupan banyak orang semakin sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan sudah barang tentu untuk menghadapi masa-masa sulit ini kita harus terus berdoa. Melalui berdoa kita meminta perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Doa yang kita naikkan dengan berseru secara serius dan dinaikkan dengan iman akan mendatangkan jawaban dari Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dengan jeritan hati dapat kita lihat dalam diri Hana yang melahirkan Nabi Samuel. Peristiwa ini dicatat dalam 1 Samuel pasal 1, tetapi kita akan baca ayat 1 sampai 5 saja terlebih dahulu. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Ada seorang laki dan dari Ramataim, Jobim dan pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Jub, seorang dari Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, jelas kita melihat masalah yang besar menimpa Hana secara pribadi. Hana adalah seorang perempuan yang ditutup kandungannya, atau boleh dikatakan perempuan yang mandul. Mandul bukanlah hal yang mudah bagi seorang perempuan, sebab di mata Penina dan madunya, Hana adalah istri yang tidak dapat membahagiakan suaminya Elkanah. Kenapa? Karena Hana tidak dapat memberikan keturunan bagi Elkanah. Hal ini yang membuat Hana tersakiti dan selalu menangis. Situasi sulit ini dilewati Hana bukan sebulan atau 2 bulan seperti kita sedang menghadapi corona yang baru beberapa bulan. Hana melewatinya bertahun-tahun dengan tangisan kesakitan akibat masalah yang dihadapinya. Itu yang ditulis dalam ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Namun, bila kita lihat kisah Hana selanjutnya, kita mendapati bahwa Hana dapat melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Nabi Samuel. Tuhan menjawab doa Hana dengan memberikan anak kepadanya. Hal itu dicatat dalam ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari kehidupan Hana kita dapat melihat bahwa ketekunannya dan kesungguhannya berdoa mendatangkan jawaban dari Tuhan. Di sini setidaknya saya memperhatikan 2 penekanan dalam kehidupan doa Hana. Yang pertama, doa yang dinaikkan dengan hati yang pedih. Hana berdoa dengan hati yang pedih dan sambil menangis. Kita dapat melihatnya di ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini kita dapat merasakan kualitas dari doa Hana. Suatu doa yang sungguh-sungguh menginginkan pertolongan dari Tuhan. Doa yang dinaikkan bukan sebagai rutinitas. Pedih hati maksudnya bukan doa yang lahir karena rasa balas dendam kepada madunya dan Penina yang menyakitinya. Doa dengan pedih hati artinya keluar dari jeritan hati yang paling dalam. Pedih hati artinya kerinduan akan pertolongan akibat masalah yang menimpa dia selama bertahun-tahun. Menghadapi situasi yang sulit akibat wabah COVID ini, kita perlu berdoa dengan pedih hati, artinya sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Bukan berdoa dengan kalau dijawab Tuhan ya syukur, kalau belum ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Bukan doa seperti itu.
Bukan juga doa yang lahir dari keputusasaan kita. Kita putus asa karena selama ini doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, sehingga kita berdoa tanpa keseriusan. Bukan juga doa yang asal lewat, tetapi doa yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan di dalam doa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa dengan pedih hati, yaitu doa yang lahir dari kerinduan untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan. Hal yang sama yang kita lihat dalam diri Elia, yang merupakan manusia biasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 17-18, Elia berdoa, sungguh-sungguh berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka bumi mengeluarkan buahnya. Elia adalah manusia yang biasa, sama seperti kita, tapi dengan sungguh-sungguh ia berdoa supaya hujan turun, maka bumi mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengubah kehidupan doa kita agar lebih sungguh-sungguh di tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Yang pertama tadi, doa dengan pedih hati. Yang kedua, doa yang lahir dari iman. Loh, bagaimana ini Pak? Semua orang yang berdoa pasti sudah beriman. Belum tentu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perlu kita sadari, seharusnya iman dan percaya itu berkaitan. Banyak orang menaruh iman kepada anugerah yang Tuhan Yesus berikan, tetapi terkadang banyak yang tidak percaya atau bimbang terhadap apa yang Yesus janjikan. Itu yang dialami Petrus, yang dicatat dalam Matius 14 ayat 28. Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air, namun karena angin dan badai yang kencang, Petrus menjadi ragu. Di dalam ayat 31 dari Matius pasal 14 ditulis, "Hai orang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Seperti saya katakan tadi, banyak orang beriman tapi kurang percaya atau bimbang terhadap apa yang Tuhan janjikan dan katakan. Memang sukar untuk percaya, apalagi kalau kita belum melihat. Tetapi sebagai anak Tuhan, bukankah hal demikian yang menjadi dasar iman kita? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 ditulis, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya berdoa disertai dengan rasa percaya. Karena percaya, ia bernasar, bila ia melahirkan anak, ia akan memberikan anak yang dilahirkannya menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Anak yang dimaksud di sini ialah Nabi Samuel. Padahal sebelumnya Hana belum pernah melihat bayi Samuel. Namun karena Hana percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya, maka Hana melahirkan seorang anak. Percaya walaupun belum melihat. Ya, kita harus percaya walaupun belum melihat. Sama halnya ketika Bapak Ibu naik pesawat. Kenapa Bapak Ibu bersedia naik pesawat dengan ketinggian sampai ribuan meter, dengan kecepatan ratusan kilometer per jam? Bukankah itu berisiko tinggi? Kenapa Bapak Ibu tetap menaikinya? Karena Bapak Ibu percaya kepada pilot akan menghantar Bapak Ibu ke tempat tujuan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan sejenak. Apakah kita pernah berdoa seperti Hana? Atau sudah lama kita tidak berdoa seperti Hana? Hana memang sedang berdoa, tapi dia yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doanya. Inilah doa yang lahir dari iman. Hal itu yang dikatakan dalam Matius 21 ayat 22 ditulis sebagai berikut. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit yang kita hadapi ini, sementara kita berdoa, kita harus percaya dan yakin bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Dan ini yang memberikan kekuatan untuk kita melewati masa-masa sukar sekarang, sehingga kita selalu punya pengharapan, karena Allah tempat kita menaikkan doa-doa kita adalah Allah yang selalu peduli dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kami percaya ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan jeritan hati, Tuhan mendengar doa kami. Tuhan bukan hanya mendengar doa kami, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan menjawab segala doa kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan jamah hatinya, Tuhan hadir dalam hidup mereka, Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan peduli, Tuhan memelihara mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari wabah ini Tuhan, supaya bangsa kami ini boleh beraktivitas seperti semula Tuhan. Tuhan curahkan anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh indah atas bangsa ini. Hingga pada waktunya Tuhan kami melihat bahwa bangsa ini akan pulih, dan perekonomian bangsa ini akan tetap pulih dan berkembang dan maju Tuhan Yesus. Dan kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang berdosa. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, supaya setiap saat kami boleh berserah dan berharap dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Sampai bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKPB MDC Subang, kita sudah mendengar kebenaran dari hambanya Pak Ramlo, tahu jadi berkat, dan saat yang indah ini kita akan masuk dalam perjamuan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus di bulan yang baru, di hari yang baru. Kami tahu bahwa banyak sekali tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, persoalan tentang COVID-19 ini, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapak, biar ini menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari angkat roti di tangan kanan. Kita bangkit berdiri dan menghargai perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan memulai perjamuan kudus. Angkat roti tinggi-tinggi, angkat hatimu kepada Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam firman, bahwa inilah tubuh yang dipecah-pecahkan. Setiap kali memakannya menjadi peringatan akan Yesus. Kita imani bahwa di hari Pentakosta kita akan melihat mujizat Tuhan, dan kita imani di hari Pentakosta pada waktu pencurahan Roh Kudus kita diberikan kemenangan dan kita diberikan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi, buka perlahan-lahan supaya tidak tumpah. Firman Allah berkata, inilah darah yang tercurah di tiang kayu salib. Setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan datang. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita tundukkan kepala, mengucap syukur buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah jadi berkat bagi semua orang percaya, jadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang ada di dalam gereja ini, bahkan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa minta pertolongan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami minta COVID-19 ini akan segera berlalu, dan kami mengimani banyak mereka yang terdeteksi virus, biarlah mereka boleh dijamah oleh Tuhan, dan mereka semakin banyak disembuhkan, dan biarlah kami boleh kembali beraktivitas dengan bebas. Di hari-hari yang akan datang kami boleh kembali mengikuti pendidikan dengan baik, kami boleh melakukan pekerjaan dan kegiatan apa saja dengan rasa ucapan syukur.
Inilah doa kami, Bapa, di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Di tengah-tengah pergumulan gerejamu, Engkau adalah sumber jawaban kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas perjamuan kudus pada pagi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, ini kami keluarga-keluarga yang Engkau kasihi Bapa. Kami datang kepadamu pada hari ini. Curahkan berkat pengampunan dan pemulihan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami ingin mengampuni satu dengan yang lain. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Bapa dan Ibu semua, mari kita mulai saling memaafkan satu dengan yang lain, antara Ibu dengan Bapa. Silakan dimulai. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ibu dan Bapa ada pemulihan. Haleluya. Selanjutnya, silakan anak-anak kepada ibunya dan anak
Ibu, saudara-saudari, kita sudah melakukan ibadah yang begitu agung di pada pagi hari ini lewat pujian, penyembahan, bahkan kita boleh masuk dalam perjamuan yang kudus di bulan yang baru ini. Sebentar kita akan pulang. Imani bahwa kita pulang tidak sama dengan waktu kita datang. Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu dan arahkan wajahmu kepada Dia. Minta di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa, ada sukacita, ada kemenangan. Waktu engkau kembali ke rumah masing-masing dengan berkat Tuhan, marilah kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus akan pulang menyertai dan tinggal dalam rumah kami masing-masing, bahkan menyertai pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bahkan wali kota, bupati, sampai kepada camat dan lurah. Berdoa supaya penanganan COVID ini boleh ditangani dengan baik para dokter, juru rawat, relawan, polisi, TNI. Tuhan Kau pakai semuanya, dan pertolongan-Mu menyertai kami, keluar masuk kami dari saat ini terus kekal sampai selama-lama. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara bersamamu.